Oke, perkenalkan saya Alfiris dari Dewa Sihir Agensi di www.dewasihir.com. Kali ini saya akan berbagi sebuah teknik kuno, sebuah teknik penyembuhan kuno kepada Anda. Sebuah teknik penyembuhan yang telah dipergunakan sejak zaman-zaman dahulu oleh para leluhur kita manusia. Teknik ini yang menurut saya hari ini telah dilupakan oleh orang-orang yang menghadapi kemelut corona. Sebuah teknik sederhana ini nantinya akan saya ajarkan kepada Anda secara sederhana. Dan yang perlu Anda ketahui, orang-orang yang mungkin terlalu mendewakan pengobatan-pengobatan modern atau medis-medis modern, saya minta maaf karena ini disampaikan oleh seseorang, saya, yang hanya lulusan SMA. Jadi Anda tidak perlu terlalu percaya dengan ini. Tapi jika Anda ingin melakukannya, silakan saja. Oke, terlebih dahulu saya akan berbahasa basi dengan dalam video ini. Beberapa hari terakhir, beberapa hari lalu, mungkin juga barusan terjadi hari ini, tapi mungkin saya lupa. Anggap saja karena saya tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Banyak yang bertanya kepada saya, bro, kok tidak pakai masker, bro? Tidak takut corona, bro? Kebal corona? Ini menurut saya adalah pertanyaan yang konyol. Tidak ada orang yang kebal terhadap corona menurut saya. Kenapa? Ya ini kan virus, kita tidak lihat ada di mana. Dan ada yang bilang juga virus ini konon katanya tentara Tuhan. Bodoh amat dengan itu. Oke, kembali ke pengalaman saya. Prinsip saya sebenarnya sederhana. Saya tidak menganggap bahwa saya kebal corona. Justru saya merasa sangat rentan terhadap corona. Dan semua orang berpotensi untuk terkena corona, termasuk saya. Justru karena hal itu, saya memiliki kesadaran seperti ini, sangat sederhana. Ketika corona menyerang saya, ya mungkin gejalanya akan sama dengan orang-orang di luar sana. Dan kemungkinan besar juga saya akan mati. Nah inilah yang ingin diajarkan virus kepada kita, bahwa ketika hari ini, ketika saat ini kita diminta untuk isolasi diri, entah itu pakai masker atau apapun itu, diminta untuk melakukan perenungan yang sangat dalam, perbaikan kualitas diri, dan sudah banyak hal-hal yang kita rusak di alam semesta ini, di bumi ini maksud saya. Dan pada dasarnya manusia itu sifatnya sama seperti virus. Manusia tidak perlu diajari untuk menjadi seorang perusak, tetapi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik manusia itu perlu diajari. Ya misalnya mungkin dalam kasus bangunan, sangat mudah bagi saya untuk merusak bangunan, tetapi saya tidak tahu cara membuat bangunan. Mungkin merusak mobil, kendaraan, sangat mudah untuk merusak kendaraan bagi saya, tetapi untuk memperbaiki kendaraan itu sulit. Nah jadi jika saya harus mati hari ini terkena corona, sekurang-kurangnya saya sudah hidup dengan memperbaiki diri saya, dengan kualitas terbaik saya, dengan bernafas tanpa harus menutup diri saya dengan masker. Ini saya tidak mengatakan Anda yang pakai masker itu salah. Silakan Anda pakai masker, tapi saya malas pakai masker. Agar saya bisa bernafas, agar saya bisa tetap menghirup nafas ini. Dan jika saya mati, saya tidak mati dalam keadaan ketakutan. Saya tidak akan mati dalam keadaan sesak nafas karena masker dan lain hal sebagainya. Justru sebaliknya, orang-orang yang pakai masker, otaknya dipenuhi dengan ketakutan, kualitas dirinya tidak diperbaiki, adalah yang tambah ambisinya semakin rakus, menimbun masker, hand sanitizer, disinfektan dan lain sebagainya untuk keperluan pribadi, untuk kepentingan pribadi. Menurut saya, jika mereka mati, mereka akan mati dalam hal yang sangat merugi. Itu adalah prinsip saya. Jadi jika saya harus mati, saya bukan merasa saya kebal corona, tapi jika saya harus mati, saya akan mati dalam kualitas terbaik saya hari ini. Dan jika pun saya diizinkan hidup di masa depan nanti, ketika corona ini telah berlalu, saya pun akan hidup dengan kualitas baru, dengan kualitas yang lebih baik. Oke. Dan hal positif yang dapat kita lihat dari kasus corona adalah semakin banyak orang-orang yang kembali ke jalan kesembuhan, jalan spiritual, dan jalan natural yang lainnya seperti meditasi, yoga, makan herbal, berjemur di matahari, dan lain sebagainya. Tetapi jika kualitas dalam dirinya atau sisi spiritualnya tidak mereka perbaiki, menurut saya sama saja. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana caranya kita tetap tenang. Ini bukan berarti kita menganggap remeh corona ini, tapi kita harus tetap terus sadar bahwa di dalam diri kita ada sebuah frekuensi. Ketika frekuensi itu memancar, ini menurut saya, sekali lagi saya hanya lulusan SMA, ini hanya teori bodoh menurut saya. Jadi ketika frekuensi dalam diri kita memancar sekian hertz, maka hal-hal yang bersifat mikro, dalam hal ini adalah virus itu mikro dan sangat kecil, sangat halus sekali, dan itu sangat mudah untuk terpengaruh oleh frekuensi diri kita. Nah itulah pentingnya untuk kita memperbaiki kualitas diri agar virus-virus tersebut tidak terlalu datang kepada kita. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya Anda terus sadar bahwa nafas Anda adalah yang utama. Jadi jika ada orang yang menghalang-halangi nafas Anda, entah itu dengan pakai masker ataupun sebagainya,
jika itu hanya untuk di luar, tetapi jika di dalam rumah ya tidak perlu pakai masker lah. Itu menurut saya sangat sayang jika Anda harus mati dalam keadaan tidak menikmati nafas terakhir Anda. Oke. Lalu pertanyaan lainnya muncul dari teman saya. Jadi jika seperti itu, Anda tidak pakai masker, kau tidak pakai masker, bagaimana jika ada orang-orang yang tertular dengan virusmu? Sekali lagi, ini pernyataan konyol bagi saya, atau pertanyaan konyol. Selama hidup kita, manusia sudah sering tertular atau menulari, baik itu pemikirannya, baik itu kelakuannya. Anda bisa lihat bahwa Anda saat ini adalah hasil tularan dari sekitar Anda, dari buku-buku yang Anda baca, dari pergaulan Anda atau mungkin dari keluarga Anda. Atau jika Anda adalah seorang influencer, Anda akan melakukan penularan kepada orang-orang, baik itu melalui iklan, melalui karismatik Anda, wibawa Anda. Jadi, bukan hanya pada saat corona ini, orang-orang takut tertular. Dan yang paling lucu adalah ketika kita harus diberi sebuah syarat untuk menjaga jarak, memutus silaturahim. Dan saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan jika memang harus tertular atau saya tertular, kurang-kurangnya saya sudah menikmati hari-hari bersama dengan keluarga saya, dengan sekitar saya. Ini mungkin adalah sesuatu yang konyol, tapi ini adalah prinsip saya. Jadi saya bukan takut dengan corona. Maaf, saya bukan menganggap diri saya kebal dengan corona, tapi saya harus menikmati hidup saya sebaik mungkin. Jadi jika saya mati hari ini, saya mati dalam kualitas terbaik saya. Dan jika pun saya diberi kesempatan hidup, saya akan hidup dengan kualitas terbaik saya. Oke, jadi langsung ke teknik utamanya. Jadi pernafasan, kembali ke pernafasan. Jadi teknik ini adalah sebuah teknik kuno yang sering dipergunakan oleh leluhur-leluhur manusia dalam menghadapi berbagai virus, berbagai masalah-masalah pernafasan. Dan yang seperti saya ketahui, corona ini menyerangnya yang utama adalah pernafasan, sama seperti gejala-gejala flu pada umumnya. Mungkin Anda lupa, bagi orang-orang yang bergerak di dunia spiritualis atau mungkin melakoni laku spiritual, supranatural dan sejenisnya, atau mungkin hanya yang senang dengan dupa yang dibakar biasanya mengeluarkan aroma, mereka lupa bahwa itu adalah sebuah obat sebenarnya, tetapi bukan dupa yang dijual-jual bebas itu, karena itu mengandung minyak yang biasanya sudah tidak murni lagi. Nah, jadi daripada Anda makan jahenya, saya tidak melarang Anda yang ingin makan jahe atau minum air jahe tetap dilakukan, tetapi ini saya tambahkan sebuah teknik untuk Anda. Jahe atau bawang putih atau lengkuas, 3 ini, jahe, lengkuas, dan bawang putih Anda bakar sampai gosong, hanguskan, lalu asapnya Anda hirup. Atau jika Anda malas, Anda bisa langsung kupas kulitnya, Anda hirup, nikmati, ingat aromanya. Dan pada saat Anda menghirup itu, Anda harus menikmatinya dengan ketenangan. Jangan khawatir, tetap tenang saja. Ringankan pikiran Anda, ringankan perasaan Anda pada saat melakukan ini. Jadi jangan ada ketakutan akan dibunuh oleh corona, akan dihabisi oleh corona dan lain sebagainya. Jadi lakukan semuanya dengan tenang. Oke, jadi cara yang pertama itu Anda bakar gosong dulu. Cara yang kedua Anda kuliti langsung dihirup. Atau cara ketiga Anda rebus air sampai mendidih. Jangan direbus sama bawang putih, lengkuas atau jahenya, tetapi airnya direbus terpisah dulu. Setelah airnya mendidih baru dimasukkan bahan-bahan yang tadi. Bahan-bahan yang dipergunakan bisa salah satunya atau bisa langsung ketiganya. Nah, setelah Anda masukkan ke dalam sebuah wadah air yang telah direbus dan dimasukkan jahe tersebut, ya Anda hirup uapnya. Dan lakukan hal yang sama. Dan kuncinya yang pertama adalah harus tenang, tersenyum, lega pada saat menghirup itu. Dan inilah teknik yang sudah lama sekali dilupakan. Dan saya pun berharap agar teknik ini dapat sampai ke dunia-dunia medis modern sana. Maaf, saya bakar rokok dulu biar sehat. Bagi orang-orang medis, saya sangat berharap bahwa teknik ini sampai kepada Anda, orang-orang yang belum tertular corona. Anda pakai teknik ini. Bagi orang-orang yang sudah terlanjur dinyatakan positif juga lakukan teknik ini, sembari Anda melakukan pengobatan-pengobatan yang dianjurkan oleh dokter, oleh dukun Anda, oleh siapapun lah. Tapi usahakan teknik ini ada untuk Anda lakukan. Saya sangat berharap itu. Oke. Dan yang paling penting adalah waktunya. Waktunya adalah pada saat Anda baru bangun pagi, bangun tidur, dan setelah dan pada saat ingin tidur pada malam hari. Jadi pada saat pagi hari dan pada saat ingin tidur, itu untuk Anda lakukan. Jadi kuncinya adalah bernafas dengan tenang sambil menghirup aroma dari
3 ramuan herbal yang tadi saya sebutkan. Sekali lagi, yang perlu Anda sadari adalah kualitas diri Anda harus tetap diperbaiki, karena kunci dari semua ini adalah tentang perenungan kita, tentang introspeksi diri kita, adalah tentang peningkatan kualitas kita, karena kita saat ini sedang ditransisikan ke era yang baru. Jadi jika Anda ingin lanjut ke era yang baru, maka Anda pun harus berubah menjadi sesuatu yang baru, menjadi pribadi yang baru. Entah itu kesadaran Anda, entah itu spiritual Anda, entah itu perasaan atau apapun tentang diri Anda. Dan jika Anda harus mati, Anda sudah menikmati nafas Anda seperti saya mungkin, atau Anda sudah berkumpul dengan teman-teman Anda sudah melepaskan semua ketakutan-ketakutan dalam diri Anda. Jadi Anda mati dalam keadaan yang tenang, yang husnul khotimah, yang damai, yang tentram, tanpa terikat dengan ketakutan-ketakutan. Anda sudah siap untuk itu, karena pada dasarnya virus yang sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi bahwa manusia sifatnya sama seperti virus. Manusia tidak pernah diajari untuk merusak, tetapi manusia sangat pintar dalam merusak. Sebaliknya, dalam hal memperbaiki manusia tidak bisa untuk memperbaiki, tidak mudah untuk memperbaiki. Karena itulah manusia harus belajar untuk memperbaiki. Nama saya Alfie Reis. Sekali lagi saya sampaikan, semoga teknik ini sampai kepada dokter, kepada profesor, kepada para ilmuwan. Sebuah teknik kuno yang dilupakan. Karena terkadang ketika kita sudah terlalu lemot, ketika kita sudah terlalu stuck, ketika kita error, ketika kita stres dengan teknik-teknik yang terlalu ribet, ada saatnya kita kembali kepada kearifan leluhur. Baik itu leluhur Nusantara itu sendiri atau leluhur peradaban kuno yang ada di dunia, nenek moyang kita. Karena mereka telah mewariskan ilmu pengetahuan, baik itu penyembuhan, teknologi, dan segalanya kepada kita. Hanya kita yang terlalu ribet biasanya. Stay safe.